Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat, saya Siti Kasanovic, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Brebes. Di sini akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya miliki adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan global, dan kreatif sesuai dengan jaminan profil pelajar Pancasila. Profil tersebut kemudian saya rumuskan menjadi sebuah kalimat prakasa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang mampu meningkatkan ketertarikan dan kreativitas anak. Berikut adalah penerapan aksi nyata visi guru penggerak dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga refleksi. Pada tahap perencanaan, ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, saya membaca literasi dari berbagai sumber dan juga mempelajari beberapa referensi untuk mendapatkan informasi mengenai cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan dan kreativitas anak dalam pembelajaran, khususnya adalah kimia. Kemudian, saya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan beberapa masukan dan setelah itu saya menyusun RPP pembelajaran. Kemudian, pada tahap pelaksanaan, saya melaksanakan pembelajaran secara diskusi kelompok. Pada kegiatan ini, materi yang dibahas adalah bentuk molekul. Bentuk molekul merupakan sebuah materi kimia yang berkaitan dengan ikatan kimia. Materi ini biasanya akan dirasa membosankan jika anak-anak hanya melihat dan membaca materi pada buku teks pelajaran. Oleh karena itu, pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran kali ini, saya meminta masing-masing kelompok untuk membawa lilin malam atau lilin mainan dan tusuk gigi yang nantinya akan mereka gunakan untuk membuat model molekul. Sebelum mereka mencoba membuat beberapa model molekul, saya berikan 10 contoh senyawa kovalen yang kemudian mereka diskusikan bagaimana struktur Lewis dan bagaimana rumus VSEPR-nya. Setelah mereka menemukan rumus VSEPR-nya, kemudian mereka membuat model bentuk molekul menggunakan lilin dan tusuk gigi yang mereka bawa. Setelah mereka menyelesaikan dan membuat model molekul berdasarkan senyawa-senyawa yang saya berikan, kemudian saya memberikan konfirmasi tentang cara serta model yang mereka buat, apakah masih ada yang perlu diperbaiki atau sudah tepat. Pembelajaran seperti ini bisa meningkatkan ketertarikan anak dalam pembelajaran model molekul karena mereka bisa praktek secara langsung dan bisa memiliki pemahaman terkait pemodelan suatu molekul. Untuk meningkatkan kreativitas anak, saya meminta mereka melaporkan hasil kegiatan diskusi kelompok dalam sebuah video laporan hasil diskusi. Video tersebut dapat mereka buat dengan beberapa aplikasi seperti aplikasi Canva. Berikut adalah contoh hasil video laporan diskusi dari beberapa kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan membahas tentang soal-soal bentuk molekul menurut teori VSEPR. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu 1. Ada Jelita Gustiani Putri, 2. Ada Ayu Lulu Rizkia, 3. Ada Salma Aryani, 4. Ada Naili Zahratunisa, 5. Ada Rita Amelia Sudiana. Sebelum kita membahas soal, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari bentuk molekul. Bentuk molekul adalah bentuk yang menggambarkan posisi atom-atom dalam ruang 3 dimensi dan besarnya sudut ikatan yang terjadi dalam ikatan kovalen dalam suatu molekul. Untuk teori VSEPR sendiri memiliki pengertian teori berdasarkan tolakan pasangan elektron dengan urutan tolakan yaitu PeB dengan PeB lebih besar daripada PeB dengan PeI dan PeB dengan PeI lebih besar daripada PeI dengan PeI. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari bentuk molekul, langsung saja kita ke soal-soal yang akan dibahas. Berikut ini merupakan 10 soal tentang bentuk molekul. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1, yaitu tentukan bentuk molekul dari H2S. Kita cari elektron valensi dari H yaitu 1. Terus kita cari elektron valensi dari S yaitu 6. Setelah itu kita buat struktur Lewis dari H2S. Setelah kita mengetahui struktur Lewisnya, kita cari PeI dan PeB-nya.
PI-nya yaitu 2 dan PEB-nya yaitu 2. Setelah itu kita masukkan ke rumus PSIPR yaitu AXM EN. Di sini ketemu AX-nya 2 dan E-nya 2. Maka bisa kita simpulkan bahwa bentuk dari H2S yaitu bentuk bengkok pi. Untuk contoh gambar molekulnya, kalian bisa lihat yang ada di video. Yang kedua yaitu tentukan bentuk molekul dari PCl3. Kita konfigurasikan terlebih dahulu P dan Cl agar kita dapat mengetahui elektron valensinya. P ketemu elektron valensinya itu 5 dan Cl ketemu elektron valensinya itu 7. Setelah itu kita gambar struktur Lewisnya seperti yang ada di gambar di video. Setelah kita mengetahui struktur Lewisnya, maka kita cari PEI dan PEB-nya. Ketemu PEI-nya yaitu 3, PEB-nya yaitu 1. Setelah itu kita masukkan ke rumus PSIPR yaitu AXM EN. AX-nya ketemu 3 dan E-nya ketemu 1. Maka jadinya AX3E. Maka dapat diketahui bahwa bentuk molekul dari PCl3 yaitu segitiga piramida. Untuk contoh gambarnya sudah ada di video. Selanjutnya nomor 3 yaitu tentukan bentuk molekul dari BF3. B ketemu elektron valensinya yaitu 3 dan F ketemu elektron valensinya yaitu 7. Maka kita buat struktur Lewis dari BF3 dengan B sebagai atom pusat. Maka ketemu PI-nya yaitu 3 dan PEB-nya yaitu 0. Kita masukkan ke rumus PSIVR yaitu AXM EN. Ketemu AX-nya 3, E-nya 0. Maka jadinya AX3. Maka bentuk molekul dari BF3 yaitu trigonal planan. Untuk contoh gambar bentuk molekulnya sudah ada di video. Soal keempat yaitu bentuk molekul dari CCl4. Elektron valensi C ketemu 4, elektron valensi Cl ketemu 7. Maka gambar struktur Lewisnya seperti yang ada di video. Dengan C sebagai atom pusat dan Cl itu ada 4, maka dia mengelilingi C. Ketemulah PI-nya yaitu 4 dan PEB-nya 0. Dimasukkan ke rumus PSIPR menjadi AX4E0, maka jadinya AX4. Maka bentuk molekul dari CCl4 yaitu tetrahedral. Contoh foto bentuk molekul tetrahedral bisa kalian lihat yang ada di video. Soal nomor 5 yaitu tentukan bentuk molekul dari NH3. Kita cari elektron valensi dari N, ketemulah 5. Dan kita cari elektron valensi dari H yaitu 1. Maka kita buat struktur Lewisnya dengan N sebagai atom pusat dan H mengelilingi N. Maka kita temukan bahwa PEI-nya yaitu 3 dan PEB-nya yaitu 1. Kita masukkan ke rumus PSIPR. Ketemulah AX-nya 3, E-nya 1. Bisa ditulis menjadi AX3E. Maka bentuk molekul dari NH3 yaitu segitiga piramida. Untuk contoh gambar molekulnya sudah ada di video. Kalian bisa lihat di gambar yang sebelah gambar pembahasan soal. Lanjut ke soal nomor 6 yaitu tentukan bentuk molekul dari PCl5. Kita cari elektron valensi dari P yaitu 5 dan elektron valensi dari Cl yaitu 7. Kita buat struktur Lewis dari PCl5 dengan atom P sebagai atom pusat. Ketemulah PI-nya itu 5, PEB-nya 0. Kita masukkan ke rumus PSIPR yaitu AXMEN. Ketemu AX-nya 5, E-nya 0. Maka jadinya AX5. Jadi bentuk molekul dari PCl5 yaitu trigonal bipiramida. Contoh gambarnya sudah ada di video. Soal nomor 7. Tentukan bentuk molekul dari SF4. Elektron valensi dari S yaitu 6, elektron valensi dari F yaitu 7. Kita gambarkan struktur Lewisnya seperti yang ada di gambar dengan atom S sebagai atom pusat. Ketemulah PI-nya yaitu 4, PEB-nya 1. Dimasukkan ke rumus PSIPR. Ketemu AX4, E-nya 1. Jadi ditulis AX4E. Bentuk molekul dari SF4 adalah tetrahedron terdistorsi. Contoh gambarnya sudah ada di video.
Lanjut ke soal nomor 8, yaitu tentukan bentuk molekul dari SF4. Kita tentukan elektron valensi dari S dengan dikonfigurasikan. Ketemulah elektron valensinya yaitu 6 dan elektron valensi dari F yaitu 7. Kita gambar struktur Lewisnya dengan S sebagai atom pusat. Maka ketemu VEI-nya 6 dan PEB-nya 0. Kita masukkan ke rumus, maka ketemunya AX6E0 dapat ditulis menjadi AX6. Jadi bentuk molekul dari SF6 yaitu oktahedron. Sudah ada contoh gambarnya di video, bisa kalian lihat dan amati. Soal nomor 9, tentukan bentuk molekul dari H2O. Kita cari elektron valensi dari H yaitu ketemu 1 dan elektron valensi dari O yaitu ketemu 6. Kita gambar struktur Lewisnya dengan atom O sebagai atom pusat. Maka PI-nya yaitu 2 dan ketemu PEB-nya yaitu 2. Jika dimasukkan ke rumus menjadi AX2E2. Maka bentuk molekul dari H2O yaitu bentuk bengkok pi. Untuk contoh gambarnya sudah ada di video. Selanjutnya soal terakhir yaitu soal nomor 10. Tentukan bentuk molekul dari XeF4. Kita cari elektron valensi dari Xe yaitu ketemu 8 dan elektron valensi dari F yaitu ketemu 7. Selanjutnya kita gambar struktur Lewisnya dengan atom Xe sebagai atom pusat. Maka ketemu Pi-nya 4 dan PEB-nya 2. Jadinya AX4E2. Maka bentuk molekul dari XeF4 yaitu segi 4 datar. Untuk gambar molekulnya sudah ada di video, bisa kalian lihat, amati dan kalian pahami. Sekian video yang dapat kami sampaikan tentang pembahasan soal bentuk molekul. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 1, yaitu ada senyawa H2S. Kita konfigurasikan dulu menggunakan konfigurasi elektron. Nomor atom H yaitu 1, jadi konfigurasinya adalah 1S1 dan elektron valensinya 1. Dan nomor atom S yaitu 16. Kita konfigurasikan yaitu jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Dan elektron valensinya yaitu 6. Lalu kita gambarkan struktur Lewisnya. Sudah terlihat struktur Lewisnya begitu ya, dan kita mendapatkan PEI-nya 2, PEI-nya 2 dan PEB-nya 2. Lalu rumusnya adalah AX2E2 yaitu planar bentuk pi. Nomor 2 yaitu PCl3 dengan menggunakan cara cepat yaitu P golongannya 15 dan elektron valensinya yaitu 5, dan Cl golongannya 17 dan elektron valensinya yaitu 7. Dapat dilihat begini gambarnya, yaitu Pi-nya ada 3 dan Pb-nya ada 1 dan rumusnya yaitu AX3E1 yaitu segitiga piramida. Dan nomor 3 yaitu BF3 dengan menggunakan metode singkat lagi yaitu B golongan 13 dan elektron valensinya adalah 3. Lalu F golongan 17 elektron valensinya 7 dan ini gambarnya. Lalu Pi-nya yaitu 3, Pb-nya yaitu 0 dengan rumusnya yaitu AX3. Yang keempat yaitu CCl4 dengan menggunakan cara cepat lagi yaitu C golongan 14 elektron valensinya adalah 4 dan Cl golongan 17 elektron valensinya yaitu 7 dan itu gambarnya. Lalu ditemukan Pi-nya ada 4, Pb-nya adalah 0. Lalu rumusnya yaitu AX4 dan tetrahedral.
Nomor 5 yaitu NH3. Cara cepat lagi, N golongan 15 dan elektron valensinya yaitu 5, lalu H golongan 1, elektron valensinya 1. Dan itu gambarnya. Lalu ditemukan PI-nya yaitu 3, PB-nya 1, dan ditemukan AX3E segitiga piramida. Lalu nomor 6 yaitu PCl5, senyawa PCl5. P termasuk golongan 15 dan elektron valensinya 5, dan Cl golongan 17, elektron valensinya 17. Terus gambar struktur Lewisnya bisa dilihat dari gambar tersebut, dan mendapatkan PEI yaitu 5, PEB-nya 0, dan rumus molekulnya yaitu AX5 atau sama dengan segitiga bipiramida. Lanjut nomor 7, SF4. S-nya golongan 16, elektron valensi 6, F-nya golongan 17, elektron valensi 7, dan struktur Lewis bisa terlihat di gambar tersebut. Dan mendapatkan PEI yaitu 4, PEB-nya 1 dengan rumus AX4E yaitu sisau atau jungkat-jungkit. Lanjut nomor 8 yaitu SF6. S golongan 16, Fe-nya elektron valensinya 6, F golongan 17, elektron valensinya 7, dan struktur Lewisnya bisa terlihat di situ, dan mendapatkan PEI 6 dan PEB 0, dan rumus molekulnya AX6, dan gambarnya yaitu oktahedral. Nomor 9 yaitu ada senyawa H2O. H golongan 1 yaitu elektron valensinya 1, dan O golongan 16, elektron valensinya 6. Oke, gambar struktur Lewisnya seperti biasa di situ sudah terlihat, dan mendapatkan PEI-nya 2 dan PEB-nya 2, yaitu rumusnya AX2E2 yaitu planar bentuk V. Nomor 10 ada senyawa XeF4. Xe golongan 18, elektron valensinya 8, dan F golongan 17, elektron valensinya 7. Struktur Lewis bisa dilihat dari gambar ini. Dari hasil ini mendapatkan PI sebanyak 4 dan PB sebanyak 2. Rumusnya yaitu AX4E2 membentuk segi 4 planar. Kemudian pada tahap terakhir adalah tahap refleksi. Saya mencari tahu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Kemudian saya mereview apakah model pembelajaran yang telah diterapkan itu bisa mencapai target sesuai dengan prakarsa perubahan atau tidak, yaitu meningkatkan ketertarikan dan kreativitas anak. Berikut adalah presentasi mengenai aksi nyata modul 1.3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Selamat dan bahagia Bapak Ibu hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.